Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Justika Ayunda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Dalam RPP ada 4 bagian. Yang pertama, pembuka yang berisi sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, dan silabus. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, penilaian. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian awal dari RPP. Di sini ada sekolah. RPP ini dibuat untuk MAN 2 Cilacap, untuk mata pelajaran biologi, untuk kelas 10 semester ganjil. Materi pokoknya yaitu mengenai keanekaragaman hayati. Untuk alokasi waktunya 4 jam pelajaran atau dibuat menjadi 2 kali pertemuan. Namun pada kali ini saya hanya akan menjelaskan pada pertemuan pertama. Kemudian yang terakhir yaitu silabus. Nah, di dalam silabus terdapat KI, KD, dan IPK. Di bawah ini saya menyisipkan silabus dari kurikulum 2013. Nah, di dalam RPP saya itu memuat dari KI 3 dan KI 4. KI 3 itu intinya mengenai kompetensi pengetahuan dan KI 4 isinya mengenai kompetensi keterampilan peserta didik. Kemudian KD 3.2 itu isinya menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, dan jenis dan ekosistem di Indonesia serta ancaman dan pelestariannya. Kemudian KD 4.2 isinya menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia dalam berbagai bentuk media informasi. Nah, untuk IPK-nya ada 5. Dari IPK 3.2.1 yaitu menjelaskan konsep keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem. IPK 3.2.2 yaitu mengidentifikasi keanekaragaman hayati Indonesia, flora dan fauna, serta penyebarannya berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. IPK 3.2.3 yaitu mengidentifikasi keunikan hutan-hutan tropis di Indonesia. IPK 3.2.4 yaitu menganalisis pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu IPK 4.2.1 yaitu menyajikan data hasil observasi berdasarkan tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem Indonesia di lingkungan sekolah. Dan kemudian mengenai tujuan pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini menggunakan model problem based learning, yaitu sistem pembelajaran yang berpijak pada masalah yang dihadapi siswa pada saat proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep dan contoh keanekaragaman hayati, menganalisis data hasil observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati, gen, jenis, dan ekosistem di Indonesia, serta ancaman dan pelestariannya, menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia berdasarkan hasil analisis dan ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas di Indonesia, serta peserta didik mampu melaporkan hasil kerja kelompok dengan cara mempresentasikan di depan kelas. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan pembelajaran. Nah, untuk pertemuan pertama ada 2 jam pelajaran. 1 jam pelajarannya yaitu 45 menit. Jadi dalam pembelajaran kali ini akan ada 90 menit. Untuk kegiatan yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan atau PPK, singkatan dari penguatan pendidikan karakter. Untuk kegiatan pembelajarannya yaitu A. Peserta didik memberi salam, berdoa, menyanyikan lagu nasional. B. Guru mengecek kehadiran peserta didik, mengecek kebersihan kelas, dan memberi motivasi. C. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Untuk nilai-nilai karakter yang didapat dari kegiatan ini, yang pertama
adalah religius, yaitu berhubungan dengan agama. Jadi sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai agama. Contohnya memberikan salam dan berdoa. Kemudian cinta tanah air, contohnya menyanyikan lagu nasional. Dan yang terakhir, gotong royong. Contohnya kebersihan kelas. Anak-anak melakukan kebersihan kelas bersama-sama. Alokasi waktu dari kegiatan ini yaitu 10 menit. Kemudian tahap pembelajaran yang kedua adalah kegiatan inti dalam pembelajaran. Terdapat literasi, 4C dan HOTS. Literasi adalah kegiatan yang dilakukan perorangan atau bersama untuk memahami materi dengan cara membaca, menulis, dan menyimak. 4C yaitu mengandung 4 komponen. Yang pertama, communication, collaboration, critical thinking, and problem solving, dan creativity and innovation. HOTS adalah kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif yang merupakan cara berpikir tingkat tinggi. Dan di sini ada 5 kegiatan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati. Untuk nilai-nilai karakter yang didapat dalam kegiatan inti ini yaitu kemandirian, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kreatif di sini merupakan perwujudan dari berpikir tingkat tinggi. Contohnya yaitu pada poin B, yaitu guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimak penjelasan guru untuk menganalisis gambar permasalahan yang disajikan oleh guru, serta mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus berkaitan dengan materi, yaitu keanekaragaman hayati. Kemudian yang terakhir adalah gotong royong. Contoh kegiatan dari gotong royong dalam poin C, yaitu peserta didik dibentuk dalam kelompok dan peserta didik berkumpul dengan kelompoknya sesuai kelompok yang ditentukan oleh guru untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai keanekaragaman hayati. Nah, untuk alokasi waktu kegiatan inti ini adalah 70 menit. Kemudian untuk tahap pembelajaran yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di sini ada 2 kegiatan, yaitu yang pertama, guru dan peserta didik mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, guru menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya, memberikan tugas dan membaca hamdalah bersama-sama. Untuk nilai-nilai karakter yang didapat yaitu kemandirian dan berpikir kritis dan kreatif. Nah, berpikir kritis dan kreatif adalah peserta didik mereview pembelajaran yang telah dilaksanakan untuk alokasi waktu dari kegiatan penutup ini yaitu 10 menit. Jadi, total keseluruhan alokasi waktu dalam 1 kali pertemuan ini yaitu 90 menit. Dan yang terakhir yaitu penilaian. Ada 3 hal yang harus dinilai oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Yang kedua, penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, guru menggunakan lembar pengamatan untuk mengamati bagaimana proses belajar dan mengajar para peserta didik. Kemudian penilaian pengetahuan, guru akan memberikan tes tertulis untuk dikerjakan oleh peserta didik dan kemudian dikumpulkan kembali kepada guru. Dan untuk penilaian keterampilan, guru menggunakan observasi diskusi. Jadi, guru akan menilai para peserta didik berdasarkan kinerjanya dalam diskusi, apakah aktif atau tidak. Sekian penjelasan mengenai RPP yang sudah saya buat. Apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.